Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini Ibu Ira akan menyampaikan materi kita melalui video pembelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk absen dulu dengan meninggalkan chat di kolom komentar nama dan absensi. Baik, untuk hari ini Ibu Ira akan menyampaikan materi tentang laporan keuangan. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian tentang neraca saldo, kemudian tentang neraca lajur, maka hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Nah, apa itu laporan keuangan? Akan Ibu jelaskan setelah ini. Nah, sebelum ke laporan keuangan atau sebelum ke materi, maka kita akan mengetahui apa saja sih capaian pembelajaran kita dalam materi hari ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, komponen utama laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah proses penyusunan laporan keuangan. Oke, laporan keuangan adalah laporan yang di dalamnya berisi mengenai informasi keuangan. Untuk siapa? Untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi. Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya bahwa ada banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini tidak hanya digunakan oleh pihak internal saja, tetapi juga digunakan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, dengan adanya laporan keuangan, maka informasi ini sangat dibutuhkan oleh pihak luar, baik itu misalkan investor, kemudian ada debitur, ada kreditur, bahkan pemerintah. Untuk apa? Tentu saja untuk membuat keputusan ekonomi. Nah, saat ini laporan keuangan tidak hanya penting untuk perseorangan tetapi juga untuk bisnis ya. Jadi peran laporan keuangan dalam dunia bisnis adalah untuk investasi ataupun kebijakan publik. Jadi misalkan seorang investor dengan membaca laporan keuangan, maka dia dapat memberikan sebuah keputusan. Apakah dia akan tetap melanjutkan investasi di perusahaan tersebut atau dengan membaca sebuah laporan keuangan, investor tersebut justru akan menarik investasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian penting juga kita harus mengetahui standar akuntansi yang berlaku. Karena apa? Karena dengan mengetahui standar akuntansi, maka kita bisa menentukan laporan keuangan apa yang harus disusun sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Secara umum, ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Dan yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih komponen utama di dalam laporan keuangan itu. Oke, tentu saja yang pertama itu adalah aset. Ya, aset atau kata lainnya kita biasanya menyebut itu dengan harta. Sebenarnya pembagian aset itu beragam ya, tidak hanya aset lancar dan tidak lancar. Tetapi untuk memudahkan, maka Ibu Ira di sini golongkan menjadi 2 pembagian yang sederhana, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah sekali untuk dicairkan atau liquid, makanya disebut dengan aset lancar. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang kurang liquid atau kurang lancar untuk dicairkan. Yang kedua adalah liabilitas. Nah, liabilitas itu kata lainnya adalah kewajiban. Jadi, kewajiban dalam hal ini adalah semua jenis-jenis kewajiban, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
Komponen yang ketiga yang harus teman-teman pahami di sini adalah mengenai ekuitas. Jadi ekuitas itu kata lainnya adalah modal. Jadi misalkan dalam hal konsep modal, kalau di dalam perusahaan terbuka atau PT, maka ada konsep ekuitas pemilik atau konsep ekuitas dalam hal ini adalah ekuitas pemegang saham. Dan yang terakhir adalah komponen pendapatan dan biaya. Jadi, dalam hal ini teman-teman harus bisa membedakan apa sih perbedaan antara pendapatan dengan biaya. Misalkan, saat itu merupakan potensi ekonomi yang akan masuk pada kita, maka itu disebutnya sebagai pendapatan atau segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan usaha kita. Kemudian biaya. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan keempat komponen tersebut untuk nantinya kita klasifikasikan kepada tiap-tiap laporan keuangan. Oke, untuk pertemuan kali ini, maka Ibu akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Sedangkan untuk laporan keuangan yang lain, maka nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jadi dari namanya saja laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba rugi ini adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui sebenarnya perusahaan ini laba atau rugi sih. Seperti itu ya. Jadi, di dalam laporan laba rugi kita bisa memastikan bahwa sebenarnya perusahaan sedang mengalami laba bersih atau sedang mengalami rugi bersih, seperti itu. Maka, dalam laporan laba rugi kita harus menjumlahkan seluruh pendapatan kita dan kita kurangkan dengan beban-beban yang ada di perusahaan. Nah, sekarang ada contoh soal. Mari contoh soal ini akan kita bahas bersama ya. Jadi yang pertama, perusahaan jasa bersih Prima bergerak di bidang jasa kebersihan dan memiliki data keuangan berikut untuk bulan Oktober tahun 2024. Misalkan yang pertama, pendapatan jasa sejumlah 40 juta. Kemudian yang kedua, mempunyai beban gaji karyawan sejumlah 10 juta. Yang ketiga, memiliki beban sewa kantor sebesar 2.500.000. Yang keempat, memiliki beban perlengkapan kebersihan sejumlah 1.500.000. Dan yang kelima, memiliki beban transportasi sejumlah 3 juta rupiah. Dan yang keenam, ada pendapatan lain-lain berupa bonus dari bank sebesar 200.000. Dan yang terakhir adalah mempunyai beban administrasi dan umum sebesar 500.000. Maka kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan jasa untuk periode bulan Oktober tahun 2024. Nah, dari soal ini sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengerjakan ini. Jadi yang pertama, kita harus menggolongkan mana yang merupakan pendapatan dan mana yang merupakan beban. Tapi diingat ya, pendapatan dalam hal ini ada dua jenis pendapatan. Mungkin ada yang masih ingat pendapatan apa? Jadi pendapatan itu, ya benar ya, terbagi dari dua hal, yaitu adalah yang pertama adalah pendapatan operasional dan yang kedua adalah beban non-operasional. Jadi yang pertama, mari kita cari dulu mana yang merupakan pendapatan operasional. Karena ini perusahaan jasa, pasti pendapatan operasionalnya adalah pendapatan jasa. Nah, maka kita sudah ketemu tuh pendapatan jasanya, yaitu sejumlah 40 juta. Kemudian yang kedua, maka kita harus cari pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang perusahaan dapatkan dari kegiatan luar usaha perusahaan. Nah, di sini kita melihat ada satu pendapatan, yaitu pendapatan lain-lain, yang merupakan pendapatan yang didapat dari perusahaan karena mendapatkan bonus dari bank sebesar 200.000. Maka pendapatan non-operasionalnya adalah 200.000. Oke, berarti sudah bisa kita tentukan ya, untuk jumlah pendapatan eh, jasa bersih Prima adalah 40 juta ditambah dengan 200.000 rupiah. Jadi jumlah pendapatannya adalah 47.200.000 rupiah. Oke. Yang kedua, maka kita harus
menggolongkan beban-beban. Nah, beban-beban ini kalau kita golongkan ada 2 jenis beban juga, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Berikut tampilan setelah Ibu rangkum pendapatan dan beban. Kalau beban sebenarnya kita bisa menggolongkan beban tadi menjadi 2, tapi karena di dalam beban tersebut sepertinya semuanya masuk pada beban operasional ya, karena beban gaji karyawan, beban sewa kantor, beban perlengkapan, beban transportasi, beban administrasi dan umum, ini adalah semuanya termasuk dari beban operasional. Jadi untuk beban tidak perlu kita golongkan lagi menjadi 2 jenis klasifikasi beban. Jadi, cara untuk menyusunnya, jika itu menggunakan single step, misalkan, bisa kita susun berdasarkan pendapatan. Kita jumlah dulu pendapatan, total pendapatannya berapa, kemudian beban, kita hitung total bebannya berapa. Setelah itu, maka kita kurangkan pendapatan dengan bebannya. Setelah dari hasil perhitungan, ternyata pendapatannya senilai 40.200.000, sedangkan bebannya senilai 17.500.000 rupiah. Artinya ada selisih yang pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Saat pendapatan lebih besar dari beban, maka itu disebut sebagai laba bersih. Nah, maka laba bersih sejumlah Rp22.700.000. Jadi sangat mudah ya untuk membuat laporan laba rugi. Oke, baik teman-teman. Barusan kita sudah selesai mengerjakan soal, maka untuk kegiatan penugasan di rumah, maka Ibu berikan penugasan untuk mengerjakan latihan 7.1 di buku teman-teman masing-masing. Tugas ini dikerjakan secara mandiri dan nantinya tugas tersebut juga harus diupload di dalam e-learning YIN Madura, ya. Oke, baik, dari hasil belajar kita pada hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa Ibu simpulkan. Yang pertama adalah mengenai pengertian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah suatu informasi yang digunakan oleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut untuk membuat keputusan. Kemudian ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengerjakan laporan laba rugi. Adapun cara mengerjakan laporan laba rugi, maka yang pertama kita harus mengklasifikasikan. Tentu saja sebelum mengklasifikasikan kita harus tahu dulu komponen-komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama itu adalah aktiva atau aset, kemudian yang kedua kewajiban atau liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas, dan yang keempat adalah pendapatan dan biaya. Setelah itu maka kita mulai menyusun laporan laba rugi. Cara menyusun laporan laba rugi adalah dengan teman-teman harus mengklasifikasikan terlebih dahulu ya, mana yang merupakan pendapatan dan mana yang merupakan beban. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengklasifikasikan, maka kita bisa menghitung berapa pendapatan, berapa bebannya, lalu kita tinggal mencari selisihnya, apakah itu laba bersih atau rugi bersih. Mudah bukan? Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah tuntas ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman dan bisa membawa kemanfaatan. Baiklah, kalau begitu marilah kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.